webinar yang saya hormati. Mohon maaf, ini tadi saya ada sedikit trouble dengan laptop kelihatannya. Bapak Ibu, ini adalah webinar yang ke-9 yang diselenggarakan oleh MGBK Kabupaten Sukoharjo. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, sebelumnya saya akan bacakan susunan acara untuk webinar pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyimak lagu Indonesia Raya, kemudian pemaparan materi dengan narasumber Ibu Yusi Triastuti, kemudian sesi tanya jawab atau sharing, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kita menyimak dengan khidmat secara bersama-sama. Silakan Pak Adi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah pemaparan materi webinar pada siang hari ini dengan tema menjadi konselor masa kini ya. Bapak Ibu, sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Yusi Triastuti. Baik. Narasumber kita pada siang hari ini, nama lengkapnya adalah Yusi Triastuti. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 14 Desember 1976. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Mendosari. Tempat tinggalnya Bu Yusi adalah di Balai Sari, RT 1 RW 5, Gayam, Kabupaten Sukoharjo. Ini Bapak Ibu dekat dengan soto rempah. Ya, soto rempah itu punyanya keluarganya Bu Yusi ini. Promosi Bu Yusi. Ya. Pendidikan beliau adalah alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengalaman organisasi. Yang pertama, beliau adalah pengurus MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pengurus APKIN Kabupaten Sukoharjo. Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Wakil Ketua 3 IPHI Kabupaten Sukoharjo. Kemudian
Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo bidang pemberdayaan perempuan. Yang terakhir adalah MUI Kabupaten Sukoharjo bidang pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga. Moto hidup beliau, berkarya dan beramal soleh untuk berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu, itu tadi adalah kurikulum vitae dari narasumber kita di siang hari ini. Untuk selanjutnya, pemaparan materi, waktu sepenuhnya kami haturkan pada Ibu Yusi. Monggo Bu Yusi. Oke, terima kasih Bu Wihastuti. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap pengurus MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar bimbingan konseling yang diselenggarakan oleh MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas segala limpahan karunia dan nikmatnya pada kesempatan siang hari ini, kita kembali dapat menggelar dan mengikuti kegiatan webinar bimbingan konseling MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo, yang hari ini kita sudah memasuki episode ke-9 ya Bu Wihasnya, ke-9, dan insya Allah nanti kita tinggal satu lagi minggu depan untuk menyelesaikan program webinar 10 kali yang telah diprogramkan oleh MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo. Dan insya Allah nanti akumulasi dari nilai kegiatan 10 webinar ini akan menjadi nilai 1 yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk PAK atau persyaratan untuk kenaikan pangkat kita nanti Bapak Ibu. Semoga webinar yang sudah dilaksanakan pada episode kemarin-kemarin, semoga bisa memberikan wawasan keilmuan kepada kita semuanya untuk bisa meningkatkan kompetensi kualitas kita sebagai guru bimbingan konseling. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tidak lupa kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang Muslim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan nanti semoga kita mampu untuk menyelesaikannya dan akhirnya kita bisa mendapatkan derajat la'alakum tatakun, yaitu derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan tentunya, pada kesempatan webinar pada siang hari ini, saya akan memaparkan materi tentang dengan judul konselor masa depan yang bermartabat. Jadi judul ini kami ingin sampaikan untuk bisa kita bersama-sama mempersiapkan konselor masa depan yang nanti tentunya akan banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dengan variasi permasalahan yang tentunya akan semakin kompleks dihadap oleh peserta didik kita, sehingga nanti kita akan bisa melayani layanan konseling dengan baik. Dan tentunya adalah konselor masa depan yang bermartabat. Ya, jadi bermartabat dalam artian kita adalah orang yang dihargai, ya, kemudian dihormati ataupun berwibawa begitu, ya. Sehingga peran kita sebagai konselor di sekolah akan bisa mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari teman-teman
sejawat kita atau teman-teman guru di lingkungan sekolah kita. Jangan sampai ada istilah guru BK yang nyantai, ya, tanda petik nyantai. Ya. Karena ini memang mungkin di daerah sana, bukan daerah kita, masih ada mungkin profil guru atau konselor sekolah yang masih nyantai dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Jadi mungkin dia berangkatnya siang, kemudian pulangnya awal, kemudian tanpa adanya sebuah upaya untuk bagaimana memberikan layanan bimbingan konseling yang baik kepada peserta didiknya, sehingga ini akan menimbulkan kecemburuan di teman-teman guru yang lainnya, bahwasanya guru BK itu guru yang enak-enakan, guru yang nyantai, guru yang jamnya sedikit. Tentunya itu tidak kita inginkan Bapak Ibu sekalian, karena kita adalah konselor sekolah yang hebat. Untuk itu, marilah kita upayakan bagaimana untuk bisa mewarnai ya, kegiatan pembelajaran di sekolah dengan aktualisasi diri kita sebagai guru bimbingan konseling atau konselor sekolah, sehingga ke setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu kita bisa mewarnai, kita ikut bergabung di dalamnya, tidak pasif, kita aktif untuk bisa memajukan sekolah di mana kita mengajar begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya saya ingin bercerita sedikit ya bagaimana pentingnya keberadaan guru konselor sekolah yang ternyata ini sangat berjasa, bermanfaat sebagai ujung tombak dari keberhasilan peserta didik di sekolah. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, ya, saya itu memiliki seorang siswa asuh, ya, yang cukup istimewa, gitu. Di mana dari kelas 7, 8 itu memiliki kebiasaan sering tidak masuk sekolah. Sampai pada akhirnya di kelas 9, dia ketemu dengan saya, kebetulan saya pengampu di kelas 9, dan kebiasaan itu masih terus berlanjut sampai kelas 9. Jadi memang betul-betul anak ini dengan sudah pelayanan konseling yang diberikan oleh teman-teman BK di kelas 7 dan kelas 8, itu tidak ada sebuah perubahan. Tapi kemudian di kelas 9 pun juga masih berlanjut Bapak Ibu. Tetapi kita dari tim BK itu tidak patah semangat untuk bagaimana mengkondisikan anak ini untuk bisa menyelesaikan sekolahnya sampai dia lulus begitu. Tidak masuknya itu mungkin tidak hanya 1 hari 2 hari Bapak Ibu. Jadi dia itu tidak masuk itu sampai seminggu. Ya. Kemudian ketika dia muncul ke sekolah kita konseling, kita panggil, seolah-olah dia itu sudah bertobat gitu, dan dia bisa menangis untuk berencana merubah sikapnya. Tetapi besok hari dia kembali tidak masuk lagi. Ya. Bahkan ketika itu habis liburan di semester 1, dia itu sampai tidak masuk itu selama 1 bulan. Ya. Jadi intinya memang anak ini sudah tidak ingin melanjutkan sekolah. Padahal dia adalah anak tunggal dengan ibu single parent, tetapi dia dalam kondisi ekonomi yang cukup berada. Tetapi kita tidak patah semangat Bapak Ibu, kemudian akhirnya saya anak ini, yang penting nak kamu bisa berangkat sekolah, duduk manis, mendengarkan Bapak Ibu mengajar, kalau nanti ada tugas bolehlah nanti kamu bertanya kepada teman. Yang penting kamu bisa setiap hari untuk masuk sekolah gitu. Pada akhirnya dia bisa menyelesaikan sekolahnya Bapak Ibu dengan lulus dengan nilai yang tidak begitu tinggi, dan akhirnya dia melanjutkan di SMK swasta. Pada suatu hari Bapak Ibu sekalian, waktu itu ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI, ada upacara pengibaran bendera di alun-alun Sukoharjo Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya menghadiri karena mendampingi suami di sana, dan kebetulan saya duduk agak di deretan depan begitu. Ketika paskibraka itu lewat, Masya Allah Bapak Ibu,
ternyata anak itu menjadi bagian dari tim Paskibraka Kabupaten Sukoharjo. Saya sangat terharu melihat anak itu menjadi bagian Paskibraka dari Kabupaten Sukoharjo. Berarti mungkin dia sudah berubah. Karena untuk bisa menjadi bagian Paskibraka Kabupaten Sukoharjo itu tentu melalui seleksi yang ketat tentang kedisiplinannya, ya, tentang keterampilannya, dan dia akhirnya bisa lolos menjadi bagian dari Paskibraka di Kabupaten Sukoharjo. Tidak sampai itu Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya dapat titipan salam dari teman guru BK di kelas 8 gitu, bahwasanya si H ini titip salam untuk Bu Yusi melalui dia chat di Instagramnya teman sejawat itu, ya. Nah, kemudian karena saya tidak mempunyai Instagram, dia tidak bisa menemukan dan dia minta nomor HP saya, Bapak Ibu. Setelah itu dia kontak dengan saya. Dia menceritakan bahwasanya sekarang dia sekolah di PIP, di Pendidikan Ilmu Pelayaran, dan sekarang dia magang di kapal tanker. Masya Allah, anak yang dulu begitu istimewa, yang sering berkelahi, yang hampir tidak lulus sekolahnya, ya, karena sampai berbulan-bulan dia tidak masuk sekolah, dia bersikukuh untuk tidak melanjutkan sekolah. Pada akhirnya dia bisa menemukan jati dirinya dan akhirnya dia sekarang menjadi pelayar, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kita tahu untuk pelayaran itu gajinya cukup tinggi. Kebetulan ada ponakan saya yang juga pelayar lulusan dari PIP itu, gajinya lebih dari 20 juta. Bahkan sekarang dia kapten itu gajinya sampai 40 juta. Berarti anak ini sudah bisa, insya Allah akan bisa mencapai keberhasilan masa depannya, walaupun dulu di SMP-nya dia begitu istimewa. Dan ini tentu tidak lepas dari peran konselor sekolah. Tidak lepas dari profesi kita Bapak Ibu guru. Ya. Bagaimana kita dengan telaten mengupayakan, menasehati, ya, memotivasi, akhirnya bisa menghantar anak ini lulus SMP dan akhirnya dia bisa menggapai kesuksesan masa depan. Sekali lagi Bapak Ibu, berarti peran kita sebagai konselor sekolah itu sangat luar biasa. Untuk itu harus kita harus bersyukur, kita diberikan amanah untuk bisa menjadi konselor sekolah. Tentu harus disertai dengan upaya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kompetensi, keterampilan kita untuk bisa memberikan layanan konseling yang terbaik untuk anak peserta didik kita, sehingga mereka pada akhirnya bisa mencapai keberhasilan, kesuksesan di masa depannya. Sekilas pengantar Bapak Ibu. Kemudian mari kita masuk untuk di slide nih Pak Adi nih. Sudah bisa terlihat belum Pak Adi? Oke. Baik, kita akan berdiskusi bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk mengupas materi webinar kita pada siang hari ini dengan judul Konselor Masa Depan yang Bermartabat. Oke, ini ada sebuah lagu, biar kita tidak ngantuk, biar kita tidak sepaneng. Mungkin kita bisa bernyanyi sebentar Bapak Ibu sekalian. Ini ada syair terkait dengan konselor sekolah, yang mana ini saya dapatkan ketika waktu itu mengikuti diklat mewakili MGBK Sukoharjo bersama Bu Tarni waktu itu. Halo Bu Tarni, hadir enggak ya? Waktu itu kita bersama-sama dengan Pak Sugeng juga bertiga untuk mewakili diklat di LPMP, dan alhamdulillah waktu itu Kabupaten Sukoharjo mendapatkan peringkat 1 untuk diklat tersebut. Nah, salah satu materi yang disampaikan oleh Bapak
Widya Iswara itu ada sebuah lagu Bapak Ibu dengan judul Hanya Ingin Membimbingmu begitu. Mungkin ini bisa untuk rengang-rengang kita ini. Jadi ada ini gambaran tentang seorang konselor sekolah yang selalu berpositif thinking, bahwasanya murid-muridnya, siswa-siswanya adalah sosok yang cerdas, bermutu begitu. Oke, kita nyanyi bersama. Suaranya jelek tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ku telah miliki rasa cinta dalam hatiku, rasa cinta pada siswaku, cinta seorang konselor sekolah di dalam kelasku. Siswaku senang belajar bersama Bapak Ibu guru, bergembira dan tetap belajar. Oh, aku konselor profesional, membimbing siswaku untuk menjadi siswa mandiri. Ku akui dengan sepenuh hati bahwa siswa-siswaku adalah sosok cerdas bermutu. Oh, 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 oh. Kini ku mengerti, konseling perlu persiapan, konseling perlu keterampilan, agar ku dapat tampil optimal. Aku pun berubah menjadi konselor profesional, menjadi konselor masa depan, pelopor di dunia pendidikan. Oh, aku konselor profesional, membimbing siswaku untuk menjadi siswa mandiri. Ku akui dengan sepenuh hati bahwa siswa-siswaku adalah sosok cerdas bermutu. Oh, 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 oh. Sekedar intermezzo saja biar suasana siang hari ini tidak semakin panas, karena sepertinya hari ini cukup panas ya. Semoga kita bisa menyelesaikan puasa nanti sampai berbuka. Ya, Ibu, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, tentang sebuah lagu yang nanti bisa menginspirasi kita bagaimana kita harus selalu berpositif thinking dengan siswa-siswa kita walaupun dalam kondisi yang sangat istimewa sekalipun yang seperti saya ceritakan tadi. Dan kita berupaya untuk bagaimana menjadi konselor yang profesional. Oke, kita ke slide berikutnya Bapak Ibu. Kita mencoba untuk kembali refresh mengingat tentang Permendikbud nomor 111 tahun 2014, bagaimana definisi bimbingan dan konseling. Mungkin kita sudah agak lupa apa tugas kita. Ya, jadi bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik konseli untuk mencapai kemandirian dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satunya kita memberikan layanan konseling, itu adalah untuk bisa menuntun atau menghantar siswa-siswa kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangan di masa remaja ini dengan baik, ya. Dimana kalau dia bisa melalui tugas-tugas perkembangan ini dengan baik, maka dia akan bisa melanjutkan untuk mengemban tugas-tugas perkembangan di periode fase perkembangan hidupnya di
di tingkat yang lebih lanjut begitu. Jadi kita pahami bahwasanya dalam kehidupan manusia itu kan terbagi beberapa fase kehidupan, dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa pubertas, masa remaja yang dialami saat ini di peserta didik kita, ada masa awal dewasa, ada dewasa, dan dewasa akhir atau lansia. Dan semua tahapan fase kehidupan itu mempunyai tugas perkembangan masing-masing. Jadi kita bagaimana bisa mengoptimalkan agar peserta didik kita bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangan itu dengan baik. Nah, seperti yang sudah tadi saya ulas, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang harus diselesaikan pada fase atau periode tertentu. Apabila tugas itu dapat dilaksanakan dengan berhasil oleh siswa kita, tentu itu akan bisa membawakan sebuah kebahagiaan dan keberhasilan untuk bisa mereka melaksanakan tugas perkembangan selanjutnya. Tetapi apabila siswa kita itu tidak bisa melaksanakan tugas perkembangan pada masa remaja ini dengan baik atau gagal melaksanakannya, ini akan bisa menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu, kemudian ini akan membawakan penolakan masyarakat pada dirinya, dan kesulitan-kesulitan yang nanti dia kurang bisa beradaptasi dengan tugas perkembangan di jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Jadi kalau tugas remaja itu, tugas perkembangan remaja itu tidak antaranya adalah dia bisa menerima peran sesuai dengan seksnya, gitu, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau laki-laki ya harus maskulin gitu, kalau yang perempuan juga perilakunya cenderung lebih lembut, ngaten. Kemudian ada tugas untuk mencapai kematangan emosi dan lain sebagainya. Kalau tidak salah tugas perkembangan remaja itu, Bapak Ibu. Oke, di slide berikutnya kita membahas tentang pengertian konselor. Ya, jadi konselor itu adalah orang yang memberikan konseling secara langsung atau tidak langsung untuk membantu permasalahan klien serta usaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa kita guna menjadi pribadi yang mandiri. Jadi endingnya dari layanan bimbingan konseling itu adalah bagaimana nanti bisa menghantar peserta didik kita menjadi pribadi yang mandiri tentunya. Sebentar. Kita akan membahas tentang Permendiknas nomor 27 tahun 2028 Bapak Ibu tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Di situ disampaikan bahwasanya untuk dapat diangkat sebagai konselor itu seseorang itu wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional. Jadi untuk bisa menjadi konselor itu syarat wajibnya itu harus memenuhi standar kualifikasi akademik. Yang ini didapat dari pendidikan formal, dari latar belakang pendidikan mungkin bimbingan konseling atau psikologi bisa. Waktu itu bisa Bapak Ibu psikologi karena ambil angka 4, tetapi sepertinya sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah pendidikan profesi konselor. Ya, jadi insya Allah kita semuanya sudah memenuhi persyaratan itu. Dan selanjutnya adalah kompetensi yang berlaku secara nasional. Itu terkait kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan yang satunya lagi kompetensi profesional. Yang dulu waktu kita PLPG kita banyak belajar tentang hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang konselor masa depan. Konselor masa depan itu adalah konselor yang mampu menatap, melihat, mengantisipasi masa depan. Di masa depan itu waktu di depan kita. Entah itu waktu yang dalam waktu dekat ataupun mungkin dalam waktu yang jangka panjang. Itu adalah masa depan. Di mana masa depan itu pasti akan
diiringi dengan perubahan zaman yang tentunya dengan perkembangan zaman itu akan diikuti dengan sebuah perubahan-perubahan yang kompleks. Ya. Terbukti kita kemarin ya pada waktu pandemi itu juga terjadi sebuah perubahan-perubahan yang cepat sekali dari setiap aspek kehidupan kita. Dari pendidikan jelas peserta didik kita harus adaptasi dengan pembelajaran secara daring dengan menggunakan IT yang mungkin mereka belum mengenal IT, maka mau tidak mau mereka harus mengenal Google Classroom, ada Zoom meeting, dan lain sebagainya. Dan guru pun juga demikian, dituntut untuk bisa menguasai IT dengan kondisi pandemi yang kemarin itu dari sisi pendidikannya. Dan tentunya ini kalau tidak disikapi dengan baik akan menimbulkan apa ya istilahnya stres mungkin ya. Stres dari Bapak Ibu guru karena mungkin juga gaptek harus memulai belajar IT dan anak-anak pun juga demikian, tetapi semuanya bisa terlewati dengan baik dengan mereka mau belajar. Nah, konselor masa depan adalah konselor yang siap mengarungi kehidupan masa depan sehingga tetap eksis dalam menjalani profesi konseling dengan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi dengan perkembangan zaman tadi sudah saya aturkan, akan terjadi sebuah perubahan-perubahan yang mewarnai dalam setiap kehidupan manusia, yang apabila kita tidak siap, tidak adaptif, maka akan menimbulkan permasalahan. Dan itu juga akan terjadi pada peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Efek-efek dari perubahan zaman yang sekarang ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi terkait dengan siswa itu sekarang kompleks. Bapak Ibu sudah adakah yang menemukan siswanya bermasalah terkait dengan video call? Ya, jadi saya juga baru tahu ketika saya menemukan siswa, ya, jadi di HP-nya itu diketemukan rekaman bagaimana dia melakukan komunikasi dengan temannya dalam keadaan nyun sewu terbuka auratnya. Jadi ini kita kemarin juga berkolaborasi dengan SMP lain karena ini melibatkan teman di SMP lain begitu, dan akhirnya bisa diselesaikan. Jadi perkembangan IT ya itu ternyata juga akan menambah permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi mungkin belum jelas ya Ibu terkait dengan video call itu. Jadi melakukan kontak video call dalam posisi nyun sewu anak itu terbuka gitu, menampilkan bagian tubuhnya semuanya begitu, dan itu sudah dialami oleh siswa kita, dan itu tidak hanya 1-2 orang ternyata ketika saya telusuri oleh peserta didik kita, dan mereka ternyata banyak yang mengenal aplikasi video call itu contoh dari permasalahan yang muncul dari masa depan yang sekarang ini dengan efek dari IT yang berkembang. Nah, kemudian konselor masa depan itu harus mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi dalam proses konseling sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Jadi, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk bisa menguasai IT, ya, agar nanti kita juga bisa memanfaatkan IT itu untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik kita. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang, Mbak, Bu, saya sudah mau pensiun, kiranya nggak perlulah saya belajar tentang IT. Jangan begitu Bapak Ibu. IT itu penting, nanti setelah Bapak Ibu purna pun akan bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Ya, jadi misalnya sekarang kalau kita di rumah tidak ada makanan begitu ya, kita bisa memesan melalui GoFood. Kalau kita tidak mengetahui aplikasinya, tidak tahu ilmunya, maka itu manfaat itu tidak akan bisa kita dapatkan.
dengan Grab, misalnya tidak ada orang yang mengantar, misalnya kita mau keperluan pergi kemana begitu, ya. Kalau kita tidak menguasai IT, tentu kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi itu, ya. Dan juga mungkin bisa digunakan nanti Bapak Ibu yang sudah purna untuk membimbing cucu-cucunya, ya, karena nanti cucu-cucunya suatu saat juga akan bertanya, yang ini gimana caranya untuk bisa masuk Google Classroom. Nah, kalau kita sudah memiliki ilmunya, insya Allah itu juga akan bermanfaat untuk membimbing cucu-cucu kita semuanya nanti. Itu, jadi kita harus belajar IT. Saya pun juga masih belajar Bapak Ibu sekalian, karena memang perkembangan IT itu sangat luas sekali. Jadi hanya tertentu saja yang saya kuasai dan masih berusaha untuk belajar untuk yang lainnya. Oke, peran konselor sekolah. Yang pertama, konselor sekolah itu sebagai ujung tombak. Ya, seperti yang saya aturkan di depan tadi, bahwasanya peran konselor itu menjadi hal yang penting sekali di sekolah, karena dia bisa memberikan sebuah motivasi, bisa penyemangat dari peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran dari semua mapel. Kalau guru mapel kan yang disampaikan tentang mata ajarnya saja. Tetapi kalau guru untuk konselor sekolah, itu dia memberikan layanan konseling itu untuk bisa anak-anak mengikuti pembelajaran untuk semua mapel. Jadi peran konselor sekolah itu sangatlah luar biasa. Belum lagi bagaimana konselor sekolah itu akan berupaya untuk mewujudkan siswa-siswa yang berkarakter, yang nantinya ini bisa menjadi bekal mereka mencapai kesuksesan masa depan. Kemudian selanjutnya adalah peran konselor sekolah sebagai agen perubahan. Ya jelas, jadi kalau kita memberikan layanan konseling, kita pasti akan berusaha untuk merubah hal-hal yang tidak baik pada diri konseli atau klien kita untuk menjadi lebih baik, untuk bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapi, ya, agar tidak mengganggu proses belajarnya, gitu kan. Tetapi tentunya dalam layanan konseling itu kita hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai dinamisator, dan untuk yang penentu, ya, penentu penyelesaian masalah itu tetap harus di tangan siswa. Kita hanya memberikan alternatif solusi permasalahan, kemudian anak, siswa, klien diminta untuk menentukan sendiri pilihan solusi permasalahan yang dia pilih yang sesuai dengan harapan dan menurut pandangan dia. Kemudian konselor sekolah itu sebagai generasi masa depan. Konselor sekolah itu sebagai generasi Indonesia emas. Ya. Dan konselor sekolah pun juga akan berupaya bagaimana untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, dari konselor generasi masa depan ini juga akan berupaya untuk membentuk siswa-siswa yang akan mencapai generasi emas yang menjadi tujuan pendidikan kita nih Bapak Ibu. Bahwasanya insya Allah kita akan menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Dan kita pun juga akan refleksikan agar siswa kita, klien kita untuk bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sudah digaungkan. Kemudian Bapak Ibu, konselor sekolah itu sebagai lentera yang memandu bangsa melangkah ke depan menjadi bangsa yang unggul. Jadi dalam sistem sosial di sekolah, di antaranya ada guru, ada kepala sekolah, ya, ada tenaga kependidikan. Peran konselor sekolah menjadi lentera yang memandu bangsa melangkah ke depan menjadi bangsa yang unggul. Melalui apa? Melalui layanan konseling
yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita yang nanti juga menjadi bagian dari bangsa ini untuk menjadi bangsa yang unggul. Kita berikan layanan konseling dengan berbagai bidang pribadi, kemudian ada bidang sosial, ada bidang belajar, ada bidang karir, kemudian untuk fungsi pencegahan, pemahaman, kemudian pengembangan, pemeliharaan. Ya. Jadi kita menjadi lentera yang nanti dapat memandu bangsa melangkah ke depan menjadi bangsa yang unggul. Konselor masa depan, untuk menjadi konselor masa depan, maka kita harus memiliki kompetensi, ya, kompetensi keterampilan yang nanti akan kita gunakan untuk melayani peserta didik kita dalam pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bahwasanya kita harus menguasai teorinya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Teori tentang teknik, strategi, prosedur, ya, terkait dengan ilmu-ilmu layanan bimbingan konseling, kita harus perkuat, ya, karena untuk melaksanakan praktek itu yang perlu kita miliki itu ada teori. Jadi teorinya kuat, kemudian bisa dipraktekkan, prakteknya juga aktif. Jangan sampai teorinya kuat, tetapi dia tidak pernah melaksanakan praktek konseling. Adakah seperti itu? Mungkin ada. Jadi dia itu pintar dalam sisi teorinya, tetapi di sekolah konselor tersebut mungkin jarang melaksanakan layanan bimbingan konseling. Atau sebaliknya, dia sering berpraktek melakukan layanan bimbingan konseling, ya, tetapi dia tidak memiliki teori yang kuat, ya. Dia tidak mempunyai ilmu sehingga prakteknya ya asal-asalan saja. Yang penting melakukan konseling, entah pendekatan ilmu apa yang dilakukan tidak jelas. Ya. Itu bukan namanya konselor profesional, ya. Itu namanya tukang konseling. Jadi karena konselingnya tidak berdasarkan teori atau ilmu-ilmu terkait dengan layanan bimbingan konseling. Jadi untuk bisa menjadi konselor yang profesional itu harus memiliki teori yang kuat dan juga dilaksanakan dengan praktek-praktek yang intensif untuk bisa membantu peserta didik kita di sekolah. Nah, untuk memiliki kompetensi konselor, ya, di antaranya, ya, saya yakin mungkin Bapak Ibu semuanya sudah memahami dan sudah memiliki karena sudah sering praktek, ya. Tapi ini hanya sekedar mengulas saja bahwasanya untuk kompetensi konselor yang perlu kita kuasai yaitu adalah tentang memahami klien. Jadi kita bisa menggunakan assessment untuk bisa mengungkap kondisi karakter pribadi permasalahan yang dimiliki oleh klien. Sehingga kalau kita bisa memahami klien dengan baik, maka akan terjadi interaksi yang baik pula, namanya rapport itu ya, nyebutnya apa ya, rapport ya, ada hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, sehingga dengan begitu insya Allah dengan pemahaman konselor terhadap kondisi klien, maka akan terjadilah interaksi yang positif dan akan bisa menghasilkan layanan konseling yang efektif. Kemudian untuk selanjutnya, menguasai landasan teoretik dan pendidikan bimbingan konseling. Menguasai landasan teoretik keilmuan, ya, dasar-dasar tentang teknik-tekniknya, ya, pendekatan-pendekatannya. Ada beberapa pendekatan dalam melaksanakan kegiatan konseling. Ada pendekatan diantaranya, masih ingat Bapak Ibu? Pendekatan humanistik, ada pendekatan behavioristik, ada pendekatan rasional emotif, dan apa lagi?
ada pendekatan kognitif mungkin ya, ada pendekatan kognitif. Jadi pendekatan-pendekatan itu perlu kita pahami dalam kita memberikan layanan konseling kepada peserta didik kita, sehingga kita melaksanakan praktek konseling itu berdasarkan sebuah hal ilmu yang jelas, sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal. Kemudian mengembangkan pribadi dan profesionalitas dalam pelayanan secara berkelanjutan. Mengembangkan pribadi terkait tentunya inilah pribadi konselor. Bagaimana pribadi yang diharapkan oleh klien bisa memberikan sebuah kehangatan, bisa memberikan klien merasa merasa nyaman melakukan konseling di sekolah, terkait mungkin dengan kepribadian, kesabaran kita, ya, kemudian keramahan kita, apalagi tanggung jawab kita, ya, terkait pribadi-pribadi yang harus dimiliki oleh seorang konselor yang profesional tentunya, yang mana ini nanti akan dilakukan pelayanan bimbingan konseling yang secara berkelanjutan. Baik, untuk kepribadian konselor masa depan. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk kepribadian konselor masa depan yang harus dimiliki adalah pemahaman keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi sebuah fondasi bagi seorang konselor Bapak Ibu. Jadi konselor yang profesional itu yang keimanan dan ketakwaannya itu kuat, ya, yang nanti bisa akan merefleksikan kepada kliennya, ya, untuk bisa juga memiliki keimanan dan ketakwaan. Dan dalam proses konseling ini nilai-nilai keimanan itu, religiusitas itu perlu juga kita warnai dalam pelaksanaan konseling. Jadi nanti insya Allah hasilnya juga akan lebih baik, lebih efektif, dan orientasinya untuk solusi permasalahan yang akan kita tawarkan kepada klien itu tidak hanya sekedar orientasi dunia, tetapi juga orientasi akhirat. Kemudian kepribadian konselor masa depan itu adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi konselor masa depan mempunyai pribadi yang peduli dengan klien, memiliki toleransi yang tinggi kepada klien, sehingga klien bisa merasa diterima dengan kondisi yang ada pada dirinya, ya, sehingga dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa konselornya care dengan dirinya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah memiliki integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Seperti tadi, ya, di atas sudah diulas bagaimana seorang konselor harus memiliki kepribadian yang kuat, ya. Bagaimana dia harus menjadi pribadi yang arif, bijaksana, kemudian sabar, ya, ramah, dan lain sebagainya. Ya, jadi terkait dengan pribadian-pribadian yang nanti harus dimiliki oleh seorang konselor masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah konselor masa depan itu adalah menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Jadi di aspek ini kita terkait dengan kinerja berkualitas tinggi, kita itu harus selalu semangat Bapak Ibu, selalu semangat, kemudian melakukan inovasi dan kreativitas untuk bisa memberikan layanan konseling yang optimal. Kemudian untuk proses konseling, ya, jadi Bapak Ibu, dalam proses konseling itu akan dipengaruhi antara konselor dan konseli, ya, proses konselor dan konseli, ya, itu dipengaruhi oleh berbagai aspek. Yang pertama adalah
keterampilan interpersonal. Ini menjadi keterampilan pokok yang harus dimiliki oleh seorang konselor tentunya. Bagaimana dia bisa melakukan hubungan komunikasi dengan baik. Kalau komunikasi tidak bisa, maka konseling tidak akan bisa berjalan. Ya. Jadi keterampilan interpersonal itu mutlak harus dimiliki oleh seorang konselor. Ya, bagaimana dia bisa membuat hubungan interaksi sosial dengan kliennya dengan baik sehingga klien merasa nyaman, merasa senang untuk melakukan layanan konseling tersebut. Kemudian keyakinan dan sikap personal. Jadi konselor harus yakin, optimis bahwasanya dia akan mampu untuk membantu konseli atau klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh klien, ya, oleh siswa kita. Jangan ragu, ya, jangan tidak percaya diri bahwa kita mampu untuk bisa membantu penyelesaian siswa. Walaupun nanti pada endingnya siswa sendirilah yang akan menentukan solusi mana yang dia ambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian kemampuan konseptual, konsep-konsep apa yang dia pakai dalam melaksanakan layanan konseling itu juga perlu dimiliki, ya, konsep-konsep terkait dengan mungkin ilmu landasan teori, ya, yang akan nanti bisa diterapkan dalam pelaksanaan konseling. Kemudian ketegaran personal. Ketegaran itu ya kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri konselor dalam melaksanakan dalam melaksanakan layanan konseling. Kemudian juga menguasai teknik konseling yang mau digunakan, teknik yang apa. Kalau kemarin saya pernah baca di internet itu ada 40 teknik dalam layanan konseling. Jadi bisa kita pelajari lebih lanjut nanti dengan membuka-buka internet, ya, tentang teknik-teknik dalam layanan konseling. Kemudian kemampuan untuk paham dan bekerja dalam sistem sosial. Sistem sosial yang kita miliki adalah sekolah. Jadi kita harus paham bagaimana untuk berkolaborasi dengan sistem sekolah yang kita miliki untuk membantu klien kita atau siswa kita dalam layanan konseling. Terbuka untuk belajar dan bertanya. Jadi kita juga tetap diupayakan untuk selalu belajar dan belajar terus untuk mengupgrade ilmu kita sehingga nanti untuk pengembangan ilmu itu juga akan lebih membantu dalam kita memberikan layanan konseling, dan kita bisa belajar mungkin dengan teman seprofesi ataupun mungkin juga lintas profesi untuk menambah wawasan pengalaman kita yang nanti akan bermanfaat dalam proses konseling. Kemudian konselor masa depan itu mampu memberdayakan, mampu membangun daya kekuatan untuk berbuat. Jadi salah satu hal yang dimiliki oleh konselor masa depan itu adalah dia mampu memberdayakan. Yang pertama adalah membangun daya kekuatan untuk berbuat dirinya sendiri. Bagaimana dia mau semangat, ya, untuk melakukan konseling, ya, untuk bisa memberikan layanan terbaik untuk mengatasi permasalahan siswa. Dan ini pun juga bisa diterapkan membangun daya kekuatan untuk berbuat pada klien, di mana klien harus juga dimunculkan, distimulan untuk mampu memiliki kekuatan untuk berbuat. Jadi misalnya kalau ada klien yang mungkin mengalami kesulitan belajar, jadi dia datang ke kita, ke konselor sekolah dengan masalah karena dia mengalami kesulitan belajar. Nah tentunya dia juga harus dituntut untuk mampu berbuat. Dengan apa? Dengan kita memberikan layanan untuk melakukan sesuatu kebiasaan-kebiasaan positif.
layanan penguasaan konten ya, kalau di BK itu. Jadi ada hal yang bisa kita minta untuk bagaimana anak itu bisa belajar dengan efektif, ya, maka dia harus berbuat. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun daya kekuatan kerjasama. Ya. Membangun daya kekuatan kerjasama, dan tentunya ini juga untuk konselor bagaimana dia bisa bekerja sama, kekuatan bekerja sama, berkolaborasi. Dulu pernah Bu Wihastuti menyampaikan tentang pentingnya kolaborasi dalam memberikan layanan konseling kepada siswa. Kita pun juga demikian. Dan ini pun juga diterapkan kepada klien kita, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan konselor untuk bisa bersama-sama menemukan solusi dari masalah yang mungkin saat itu dia alami. Kemudian membangun daya kekuatan diri pribadi. Kekuatan diri pribadi ini terkait dengan daya diri pribadi konselor. Bagaimana pribadi konselor itu harus selalu di-upgrade, tadi sudah saya sampaikan, harus belajar dan belajar untuk bisa menambah wawasan pengetahuannya, sehingga akan bisa memberikan layanan dengan lebih baik lagi. Oke, kita berlanjut untuk konseling masa depan, ya. Ini konselor mestinya ini ya. Konselor masa depan itu harus melek teknologi Bapak Ibu. Ya, jadi dengan masa depan yang nanti akan kita hadapi dengan berbagai tantangan, perkembangan masalah yang mungkin semakin kompleks, maka kita akan dituntut untuk penguasaan teknologi. Nah, maka akan dikenalkan dengan konseling modern berbasis e-konseling dan kemajuan teknologi, di mana konseling ini menggunakan teknologi informasi sebagai media. Ya. Kemudian untuk mempermudah akses klien dalam konseling. Jadi mungkin pada masa depan, ya, pada waktu-waktu ke depan Bapak Ibu, mungkin akan sering kali siswa kita meminta untuk melaksanakan konseling itu melalui konseling online, ya, atau cyber konseling. Ya. Jadi ada nilai kelebihan yang dilakukannya dengan konseling online atau cyber konseling itu Bapak Ibu, karena mungkin kalau secara bertatap muka secara langsung klien itu akan merasa pekewuh, ya, merasa takut, merasa kurang nyaman. Tapi ketika mungkin melakukannya dengan konseling online, ya, cyber konseling, maka dia akan lebih terbuka dalam menyampaikan unek-uneknya, begitu, akan lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Nah, konselor pun dapat menyesuaikan terhadap kesiapan klien dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Cuma ini juga kalau konseling online ini juga harus ada kesepakatan, jangan sampai nanti kita memaksakan diri karena mungkin kondisi kita kurang fit atau ada kepentingan, sementara ada siswa kita yang ingin dilayani dengan konseling online, ya, sehingga waktunya mungkin kurang pas begitu, sehingga kita agak terpaksa untuk melayani dan hasilnya itu juga tidak akan efektif dan maksimal. Jadi perlu ada kesepakatan waktu, mungkin longgarnya kapan antara konselor dan konseli, sehingga akan berjalan layanan konseling atau konseling online atau cyber konseling ini nanti dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah konselor konselor masa depan pembangun karakter bangsa. Jadi konselor masa depan itu pembangun karakter bangsa yang positif. Jadi dia memiliki tugas untuk bisa membangun karakter siswa yang merupakan bagian dari bangsa ini, yang mungkin dari awalnya memiliki karakter yang kurang baik atau negatif menjadi positif. Jadi misalnya kalau kebiasaan anak yang mungkin tidak tertib, kurang disiplin, ya, maka kita bisa ubah di sekolah bagaimana agar anak bisa tertib dan disiplin begitu dalam pembelajaran. Pemberdaya karakter. Jadi ini konselor yang mampu memberdayakan karakter siswa. Jadi
memunculkan karakter-karakter positif pada siswa gitu. Dengan pembiasaan ataupun materi-materi yang mungkin setelah kita berikan di konseling klasikal, konseling kelompok, ya, bagaimana untuk bisa memiliki karakter yang baik bagi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah rekayasa karakter, ya. Bagaimana kita membuat sebuah strategi kreativitas inovasi untuk mengubah karakter anak, karakter siswa yang mungkin kurang baik, ya. Mungkin ada anak mungkin kebiasaan membuli temannya, ya. Kemudian mungkin ada karakter anak yang suka bolos sekolah. Bagaimana kita berupaya membuat sebuah strategi karakter bullyingnya itu bisa berubah. Bagaimana agar siswa kita yang sering membolos itu bisa menjadi rajin. Itu terkait dengan perekayasa karakter, strategi upaya yang bisa kita lakukan untuk mengubah mereka. Terkait dengan konselor bermartabat, yaitu konselor bermartabat adalah konselor yang dihormati, yang dihargai, yang diperlakukan secara etis. Ya. Jadi, apakah ada konselor yang tidak bermartabat? Ada, karena dia mungkin tidak memiliki keterampilan, kompetensi yang baik, sehingga tidak ada pengakuan oleh orang-orang di sistem sosial di mana dia bekerja, maka dia akan ditinggalkan, maka dia tidak akan dihormati. Begitu. Jadi konselor bermartabat itu penting untuk kita miliki agar kita bisa eksis, bisa dihargai dan mendapat pengakuan dari orang-orang di lingkungan sistem sosial kita tempat bekerja. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi konselor yang bermartabat? Tadi sudah sedikit saya ulas, bahwasanya harus memiliki mandat, yaitu keahlian yang diperoleh dengan proses waktu belajar secara akademik. Jadi memiliki pendidikan formal, ya, dari bidang bimbingan konseling, atau mungkin psikologi, atau pendidikan program konselor, yang mana mereka kemudian akan bisa mendapatkan ijazah, lisensi, atau sertifikat. Tetapi tidak, ini loh Bapak Ibu, ini bukan yang konselor yang didapat dari pelatihan-pelatihan yang dalam waktu singkat. Itu bukan merupakan profesi konselor. Kan ada kan konselor hanya didapat karena pelatihan selama 1 bulan. Nah, itu bukan merupakan seorang konselor yang sejati. Nah, untuk menjadi konselor yang bermartabat, mereka harus memiliki kriteria profesionalitas konselor di antaranya. Ya. Jadi konselor yang profesional itu harus seperti yang tadi sudah diulas, memiliki penguasaan pengetahuan, kemudian penguasaan emosional, bagaimana dia harus bisa mengendalikan emosinya dengan sabar, dengan hangat, dengan humble, melayani klien, kemudian memahami tentang kepribadian, ya, kepribadian dari klien mungkin dengan cara assessment untuk bisa lebih efektif dalam menangani konseling tersebut. Kemudian konselor yang profesional itu adalah dapat dipercaya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang perlu kita miliki. Jadi kalau kita misalnya habis melakukan konseling, jangan bercerita-cerita kepada orang-orang tentang apa yang dicurhatkan oleh klien kita itu. Kadang masih terjadi hal seperti itu. Mungkin ini pengennya hanya sekedar ingin memberitahukan kepada teman bahwa si A itu permasalahannya seperti ini, biar mereka hanya sekedar tahu. Tapi itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi ini harus menjadi rahasia bagi konselor untuk tidak dibocorkan tentang terkait permasalahan siswa yang kita hadapi. Kemudian memiliki psikologis yang baik, sehat mentalnya. Jadi konselor tidak sehat mental, maka juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Konselor yang sedih saja mungkin mengalami depresi, mengalami stres, mengalami tekanan jiwa. Kok mau melakukan layanan konseling, maka itu pun juga
nanti tidak akan berhasil. Jadi untuk bisa menjadi konselor yang profesional kita harus sehat mental dan juga sehat fisik tentunya. Konselor masa depan yang bermartabat, oke, kita langsung pada mungkin kesimpulan dari judul tadi. Konselor masa depan yang bermartabat itu adalah yang beriman, bertakwa sesuai dengan agama dan keyakinan. Jadi tadi juga sudah saya aturkan bahwa keimanan itu menjadi fondasi utama bagi seorang konselor, ya, karena kalau konselornya itu nilai religiusitasnya lemah, maka itu pun juga kurang membawa marwah ya bagi profesinya. Jadi ini hal yang penting untuk kita sebagai konselor, nilai-nilai keagamaan itu harus kita miliki dengan baik, berakhlak mulia. Kita ingin memuliakan akhlak klien, maka kita pun juga harus berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia sesuai dengan karakter dan pribadi konselor yang profesional. Pengembangan akal atau IQ yang dipadukan dengan inteligensi sosial dan inteligensi emosional, maka akan terbentuklah kecerdasan komprehensif. Nah, ini mungkin sekedar contoh gambaran tentang pribadi konselor masa depan yang bermartabat. Bapak Ibu, mari kita evaluasi mungkin diri kita apakah sudah memiliki dari gambaran pribadi konselor masa depan yang bermartabat ini. Yang pertama adalah memiliki dasar keimanan yang kuat, kemudian berwawasan keilmuan konseling yang luas, ya, kita menguasai ilmunya, sehat fisik dan mental, ya, fisik kita juga harus sehat. Jangan sampai kalau kita melaksanakan layanan konseling dengan batuk-batuk, dengan bersin-bersin, itu membuat klien menjadi malah kasihan dengan konselornya nanti kalau fisiknya nggak sehat. Dan juga sehat mentalnya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau konselornya saja tidak sehat mental, bagaimana dia bisa menyehatkan mental kliennya begitu. Kemudian dia mempunyai kemampuan komunikatif, ini adalah pokok bagi seorang konselor. Dia tidak akan mampu melaksanakan konseling dengan baik kalau kemampuan komunikatifnya rendah. Kemudian menghargai klien dengan apa segala permasalahan kondisi yang dimiliki oleh klien, kita harus menghargai. Jangan kita menganggap enteng permasalahan yang mungkin ini masalah seperti ini, kenapa harus dikonseling? Ini hal yang biasa. Tidak boleh seperti itu. Tetap kita harus menghargai keberanian klien untuk mau minta melaksanakan layanan konseling, ya. Kemudian humble itu hangat. Jadi klien itu dengan konselornya itu merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia gitu, sehingga dia semangat untuk melakukan konseling tersebut. Kemudian berpenampilan rapi. Jadi ini juga hal sepele yang mungkin kita kadang lupa untuk memperhatikan, berpenampilan rapi dalam melaksanakan konseling. Bagaimana kalau seorang konseling wanita, ya, perempuan, itu juga mungkin kalau yang berhijab, maka hijab dan bajunya juga harus yang match, yang sesuai, ya. Kemudian kalau bapak mungkin juga rambutnya yang rapi, sehingga klien pun akan percaya diri, yakin konselor saya ini akan bisa membantu saya. Gitu. Ya, jadi ini terkait dengan berpenampilan atau performance yang akan memberikan nilai kepercayaan diri. Gitu. Kemudian ada kalanya kita juga harus humoris. Kalau memang masalah yang dihadapi klien tidak terlalu berat sekali, ya kita mungkin agar suasananya mungkin menjadi rileks, ya, atau tidak tegang, sedikit mungkin kita berikan jok-jok humor itu, sehingga akan memberikan suasana layanan bimbingan konseling itu menjadi lebih menarik. Kemudian tidak gaptek, ya. Jadi pribadi masa depan, konselor masa depan yang bermartabat itu konselor tidak gaptek, menguasai IT. Yang selanjutnya adalah konselor yang kreatif dan inovatif, mampu melakukan sebuah perubahan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya.
Kemudian memahami budaya multikultural, di mana kita pahami bahwasanya siswa-siswa kita itu memiliki berbagai kondisi budaya yang berbeda. Sekarang budaya itu tidak hanya berdasar letak geografis di mana dia tinggal, Bapak Ibu. Ya. Jadi budaya itu bisa dimiliki oleh seorang siswa, mungkin terkait karena kebiasaan dia mengadop dari informasi-informasi di luar melalui internet. Jadi kemudian dia memiliki kebiasaan-kebiasaan itu yang ternyata itu menjadi sebuah budaya yang sifatnya global, luar negeri begitu ya, barat-baratan. Jadi kita harus memahami berbagai budaya untuk bisa memahami budaya-budaya yang dimiliki oleh peserta didik kita, peserta klien kita. Jadi Bapak Ibu, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya konselor masa depan yang cerdas dan komprehensif atau bermartabat itu adalah konselor yang cerdas spiritualnya, agama dan keimanannya, cerdas intelektualnya, yang dia mampu memiliki keilmuan yang kuat, yang luas, ya. Kemudian cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya, kemampuan-kemampuan sosialnya, cerdas kinestetis, ini adalah terkait dengan adiraga Bapak Ibu tadi. Jadi cerdas sehat fisiknya. Jadi jangan sampai kita terlihat ketika melakukan layanan konseling itu kita dalam keadaan yang tidak semangat karena mungkin baru sakit, atau mungkin bawa minyak kayu putih tulet-tulet, atau bawa Preskare. Nah itu akan menjadikan klien kurang semangat dan mungkin kurang percaya. Kemudian cerdas teknologi, yang mana IT ini penting untuk menghadapi masa depan kita yang nanti akan ada perubahan-perubahan yang harus ditangani melalui aplikasi-aplikasi teknologi yang harus kita pelajari bersama. Oke, Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang konselor masa depan yang bermartabat. Untuk itu selanjutnya mungkin mari bisa kita berdiskusi bersama untuk bagaimana mewujudkan konselor masa depan yang bermartabat bagi semua konselor sekolah yang mungkin saat ini hadir di webinar pada siang hari ini. Mungkin itu saja Bu Wihas yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dari pemateri kita Ibu Yusi Triastuti tentang konselor masa depan yang bermartabat. Pemaparan yang sangat menarik sekali dan pastinya menambah wawasan kita sebagai seorang guru BK atau konselor di sekolah, sehingga kita bisa melakukan konseling terhadap peserta didik kita itu dengan profesional, mestinya begitu nggih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sharing. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing, saya persilahkan, monggo. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Mustafa Yani. Ada di menu chat. Di era milenial dan digital, bagaimana guru BK atau konselor mewujudkan profesi BK yang bermartabat dan dipercaya publik? Itu pertanyaannya Bu Yusi. Ya, sangat luas sekali. Terima kasih Pak Mustafa, pertanyaannya luar biasa. Jadi kesimpulan pertanyaannya tadi bagaimana menjadi konselor yang bermartabat di era milenial dan global ini, begitu nggih Bu Yas nggih. Jadi tadi sudah kita bahas bersama bagaimana untuk bisa menjadi konselor yang di era milenial dan digital, bagaimana menjadi konselor untuk mewujudkan profesi BK yang bermartabat dan dipercaya publik, begitu Bu. Iya,
Oke, saat ini kita kan memang sudah dalam era digital nih. Jadi bagaimana untuk bisa mewujudkan konselor yang bermartabat? Tentunya penguasaan IT yang paling penting ya untuk pelayanan konseling. Jadi ini perlu kita pelajari bersama, jangan sampai nanti ketika klien kita lebih paham teknologinya daripada konselornya. Gitu. Jadi karena milenial ini kan mereka siswa-siswa kita itu cerdas-cerdas atau pintar-pintar dalam penguasaan IT, ya. Sehingga seperti halnya tadi pernah di depan, ya, ketika seorang siswa yang melakukan ini video call seks gitu, yang pada awal kalau kita tidak tahu bagaimana sistem proses video call seks itu seperti apa, bagaimana kita bisa menangani. Jadi kita harus paham tentang IT yang berkembang saat ini sehingga kita bisa memberikan layanan kepada klien kita yang rata-rata mungkin saat ini milenial, ya. Jadi memang dengan zaman yang sekarang ini permasalahan akan semakin kompleks, ya, semakin bervariatif, sehingga tuntutan untuk kita sebagai konselor pun juga harus meningkatkan kemampuan, kompetensi, keterampilan kita, baik secara intelektual dari teknik teori, ya, ilmu, ya, kemudian juga tentang emosional kita, sosial kita, dan kinestesis kita, sehingga insya Allah kita akan bisa mewujudkan menjadi konselor masa depan yang bermartabat dan tentunya akan mendapatkan pengakuan dari sistem sosial di lingkungan tempat bekerja kita. Jadi seperti di depan tadi, bagaimana kita harus selalu berupaya action gitu, biar orang-orang di sekitar kita itu melihat bahwasanya kita itu sebagai konselor sekolah itu hebat gitu. Kita bisa menangani semua permasalahan yang ada sehingga stereotip bahwasanya konselor di sekolah itu konselor yang nyantai itu sudah tidak ada lagi. Sehingga ini akan bisa ada efek pengakuan dari orang-orang di sekitar kita bahwa konselor yang ada di sekolah itu adalah konselor yang bermartabat. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Mustafa. Monggo, jadi teman-teman kita diskusi bersama. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin sharing atau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Yusi. Saya persilahkan. Ada pertanyaan lain? Sudah mulai lesu kelihatannya ini. Sudah mulai haus, sudah mulai lapar teman-teman ini. Siti Rohimah, aduh, Siti halo, yeah. Tolong dibantu aja, adakah yang Siti Rohimah mengangkat dulu. Untuk Bu Siti, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Yusi, assalamualaikum ibu-ibu semua, bapak-bapak, Pak Adi. Yang disampaikan oleh Bu Yusi tadi itu luar biasa ya, sudah lengkap sekali gitu. Kita kalau mau jadi PPT-nya Bu Yusi itu disampaikan saja pada guru-guru BK yang baru Bu. Nanti insya Allah sudah mereka bisa belajar banyak dari apa yang sudah disampaikan Bu Yusi. Saya hanya mungkin menambahkan sedikit ya, bukan menambahkan ini, melengkapi. Jadi kalau kita itu kan menyiapkan anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya ya, bukan zaman kita gitu, dengan zamannya berarti
kita tidak hanya menyiapkan dia pada zaman sekarang ini, tetapi mungkin 10, 15, 20 tahun ke depan. Yang pertama IT tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Yusi kan gitu. Kemudian kompetensi-kompetensi yang lain, saya hanya ingin menguatkan Ibu Yusi bahwa apa yang akan kita lakukan pada anak-anak untuk menyiapkan zamannya nanti itu butuh satu effort yang tinggi. Jadi yang harus kita siapkan pada diri kita adalah adversity quotient ya, kalau di psikologi itu adversity quotient. Jadi tangguh gitu. Bakoh kalau orang Jawa bilang itu bakoh, tangguh. Kalau di Albert Bandura itu mengatakan ada di situ Bu, tetapi ini tidak di sini ya, mungkin di lain tempat, bahwa karena sudah sekian puluh tahun gitu, sudah dengan pengalaman-pengalaman yang sedemikian rupa, maka strategi itu yang tetap harus tetap terus digunakan gitu. Sementara bisa jadi itu sekarang sudah tidak efektif. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita juga harus berani open mind ya Bu, dengan perubahan-perubahan yang ada. Dengan kita harus berani juga membuka wawasan kita dari luar kan gitu. Dari mana saja yang ini bisa kita pakai strategi itu. Jadi justru itu guru BK itu harus long life learner ya Bu. Sepanjang hayat harus belajar nih. Buat sampai tua sesok pensiun pun ya sekarang juga harus tetap bisa gitu, harus mau belajar. Nah, ini open mind dan juga kritis dengan keadaan-keadaan. Biasanya kan kadang-kadang kita itu cuman turunan. Biasanya yang tak ngene iki wis iso. Biasanya ini iso. Zaman berubah nih. Jadi
mungkin itu. Termasuk juga guru harus tahu tentang psikologi ya. Jadi konsep-konsep tadi yang disampaikan oleh Bu Yus itu benar sekali. Konsep-konsep konsep pola pikir, konsep strategi, termasuk konsep belajarnya anak itu kita harus tahu. Nah ini kalau dalam psikologi belajar itu kan kita banyak belajar dari kenapa kok anak seperti itu kan gitu ya. Nah ini juga harus diperdalam wawasannya, dan ilmu itu tidak berhenti ya Bu Yus ya. Laras Bu Siti. Jadi berkembang terus, dan itu yang sebetulnya bikin kita semangat untuk terus tahu gitu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Rohimah. Terima kasih Bu Siti atas tambahan wawasannya. Sangat tambah wawasan buat kami para konselor gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi konselor yang profesional dan bermartabat gitu guys. Jadi bisa melayani anak-anak didik kita dengan sebaik-baiknya gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 14:03. Saya rasa untuk webinar hari ini sudah cukup, nggih. Sudah cukup. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan Selasa yang akan datang dengan tema yang menarik, juga gitu. Sebelum acara pada siang hari ini kita akhiri, saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah-salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Adi Kuswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi. Ini bahan dasarnya masih. Alright. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Yusri.